Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami pengelola unit kepegawaian kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, masih di dalam channel UP Kemenak KPR. Bapak, Ibu, kawan-kawan semua, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pengisian MySAPK PKN. Nah, pada video kali ini kita akan mengisi tentang riwayat yang lainnya. Kita telah menyelesaikan riwayat ubah profil, riwayat pangkat golongan, riwayat pendidikan, dan sudah juga memberikan bagaimana cara mengisi tentang riwayat jabatan. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa tidak semua riwayat di dalam MySAPK ini bisa kita isi. Maksudnya adalah ada beberapa riwayat yang mungkin kita tidak memilikinya. Jadi kalau kita tidak memilikinya, maka silakan kita okekan saja nanti. Bagaimana caranya? Mari kita lanjutkan pada riwayat peninjauan masa kerja. Kita klik riwayat peninjauan masa kerja. Yang dimaksud dengan riwayat peninjauan masa kerja, jika Bapak Ibu atau kawan-kawan semua sebelum menjadi CPNS pernah bekerja pada instansi pemerintah atau swasta, dan ketika telah menjadi CPNS, masa kerjanya belum diperhitungkan di dalam SK CPNS-nya, maka boleh dilakukan peninjauan masa kerja. Jika disetujui masa peninjauan kerjanya, maka akan dimasukkan pada SK-nya dan akan disesuaikan dengan gaji pokoknya. Nah, jika Bapak Ibu kawan-kawan semua mempunyai riwayat peninjauan masa kerja tersebut berupa SK-nya, silakan dimasukkan pada tambah baru. Nah, silakan diisi nanti data-data di dalam peninjauan masa kerja ini. Jenis peninjauan masa kerja PMK. Nah, apakah dulu bekerja pada instansi negeri atau swasta, silakan dipilih sebelum menjadi CPNS ini. Nah, tanggal berapa mulai bekerja di sana dan tanggal berakhirnya kapan, dan masukkan nomor surat keputusan dan tanggal surat keputusan. Nah, selanjutnya diisi semuanya, dan seperti biasa dilanjutkan jika telah mengisi form ini Bapak Ibu sekalian. Nah, jika kita semua tidak memiliki riwayat peninjauan masa kerja, maka silakan diklik data riwayat PMK sudah selesai. Maka silakan diklik data riwayat PMK sudah selesai. Konfirmasi, apakah Anda yakin tidak memiliki data untuk riwayat ini? Kalau memang tidak, maka jawab iya. Nah, secara otomatis bagian riwayat peninjauan masa kerja akan berubah menjadi warna hijau dan selesai. Maka untuk bagian ini kita telah selesai melakukan pemutakhiran datanya. Dan selanjutnya kita pindah ke riwayat CPNS atau PNS. Silakan diklik. Nah, pada riwayat CPNS atau PNS, silakan kita klik menampilkan satu data untuk riwayat CPNS atau PNS. Yang mesti kita isi adalah pilih status terakhir kita saja. Maka cara mengubahnya silakan diklik pada 3 titik pada sebelah kanan. Silakan diklik ubah data. Pada form ini update data riwayat CPNS atau PNS. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian dipilih posisi sekarang adalah PNS atau CPNS. Kalau CPNS posisi pada saat sekarang ini, maka silakan masukkan pilih CPNS. Jika statusnya adalah PNS pada saat sekarang ini, maka masukkan PNS. Karena kita pada saat sekarang ini sudah diangkat menjadi PNS, maka biarkan saja PNS pada form ini Bapak Ibu. Selanjutnya nomor surat keputusan SK CPNS. Nah, silakan nanti kita masukkan SK CPNS-nya, tanggal surat SK CPNS-nya silakan dimasukkan. Selanjutnya nama jabatan yang mengangkat CPNS, maka silakan dilihat SK CPNS kita siapa atau apa nama jabatan yang mengangkat CPNS itu. Kita yang mengangkat jabatannya adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau. Maka silakan dimasukkan di sini nama jabatannya.
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau. Nomor surat keputusan PNS. Nah, yang diminta ini adalah SK PNS. Maka silakan dimasukkan SK PNS-nya. Nomor surat keputusan PNS. Tanggal surat keputusan silakan dimasukkan tanggalnya. Di sini ada 30 Juni 2010. Caranya dengan mengklik tanda di sebelah kanan ini. Silakan dipilih nanti tanggal berapa di dalam SK PNS-nya. TMT PNS silakan disesuaikan TMT-nya. Ini 01/07/2010, 1 Juli 2010. Selanjutnya nomor surat tanda tamat pendidikan dan latihan atau STTPL, ini adalah sertifikat prajab kita. Maka silakan dilihat nomor sertifikat prajabnya dan dimasukkan di sini Bapak Ibu. Dan selanjutnya tanggal surat tanda tamat pendidikan dan latihan, silakan dimasukkan tanggalnya. Selanjutnya nomor surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT. Ini adalah SPMT kita yang pertama. Nah, jadi silakan dimasukkan nanti berapa nomor dari SPMT kita. Silakan dimasukkan nomor surat pernyataan melaksanakan tugasnya. KD titik 04 02 KP titik 07 titik 6 42 2009. Selanjutnya tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas. Silakan dimasukkan tanggalnya. 1 Mei 2009. Silakan dipilih tahunnya. bulan Mei tanggal 1. Selanjutnya ada nomor Pertek C2TH. Pertek C2TH ini maksudnya adalah jika Bapak Ibu atau kawan-kawan semua pernah menduduki CPNS itu selama lebih dari 2 tahun. Nah, ini mesti ada nomor Pertek C2TH-nya. Jadi C2TH itu adalah jika kita dalam CPNS melebihi 2 tahun. Jika tidak, silakan dibuatkan strip atau 0 atau tidak mengisinya. Nah, selanjutnya nomor surat dokter silakan dimasukkan, tanggal surat dokternya dan karpet Bapak Ibu sekalian. Silakan masukkan karpetnya. Selanjutnya klik lanjutkan. Nah, silakan kita klik lanjutkan. Di sini ada update data riwayat CPNS atau PNS. Data yang ditambah atau diperbaiki adalah data riwayat yang terakhir. Kalau pada saat ini kita masih dalam status CPNS, maka istilah data CPNS. Kalau pada saat ini kita sudah menjadi PNS, maka istilah data PNS. Selanjutnya kita akan diminta untuk mengupload beberapa dokumen Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, upload file dokumen SK PNS bersifat opsional. Ini jika ada maka silakan diupload SK PNS. Silakan kita pilih SK PNS. SK PNS. Selanjutnya upload file dokumen SPMT juga bersifat opsional. Jika ada silakan dimasukkan SPMT. Dan upload file dokumen SK CPNS. SK CPNS ini wajib Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk SK CPNS ini wajib untuk diupload ke dalam MySAPK ini. Nah, pastikan seluruh datanya sudah diceklis atau sudah masuk, dan setelah itu lanjutkan. Pastikan semua datanya sudah terisi dengan benar. Selanjutnya, saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Maka silakan dikirim Bapak Ibu. Update CPNS atau PNS berhasil. Kembali ke daftar riwayat.
secara otomatis riwayat CPNS atau PNS akan berubah menjadi warna hijau selesai. Nah, selanjutnya kita akan mengisi riwayat diklat atau kursus kawan-kawan semua. Silakan diklik riwayat diklat atau kursus. Di sini sudah ada beberapa record tentang kediklatan kita. Nah, ini semua data riwayat diklat ini mempunyai tombol edit, ubah data, maka kita bisa mengubah seluruh data diklat yang tertera di dalam MySAPK ini. Andaikan di dalam MySAPK ini Bapak Ibu tidak mempunyai data riwayat diklat, maka untuk sementara pada tahun 2021 ini silakan dimasukkan riwayat diklat Bapak Ibu yang ada atau diklat yang terakhir Bapak Ibu laksanakan atau diklat terakhir yang Bapak Ibu ikuti. Karena di sini kami sudah terdapat beberapa diklat yang telah tertera di sini, maka kita akan mencoba mencek atau mengubah data diklat yang ada di dalam MySAPK ini. Yang pertama kita klik ubah data seperti biasa. Jenis diklat, jenis diklatnya ada diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis, atau workshop, kursus, seminar, atau magang. Jadi karena hal ini merupakan diklat teknis, maka kita pilih diklat teknis. Nama diklatnya pendidikan dan pelatihan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau dalam kurung SAKIP. Institusi penyelenggara Balai Diklat Keagamaan Padang. Silakan dimasukkan selanjutnya nomor sertifikat. Ini sudah benar. Selanjutnya tahun diklat, tahun 2018. Tanggal mulai diklat, silakan diisi. Ini dimulai pada tanggal 3 September 2018. Maka silakan cari tahun 2018. Pada bulan September dimulai dari tanggal 3. Selanjutnya tanggal selesai. Tanggal selesainya adalah tanggal 8 September. Tanggal 8 September. Durasi jam selama 60 jam. 60 jam pelajaran. 60. Jadi cukup dengan angka saja dan lanjutkan. Nah, di sini akan diminta dokumennya. Silakan diupload dokumen sertifikat tersebut. Kita akan mencari dokumen untuk diklat SAKIP ini. Silakan dimasukkan. Kalau sudah masuk, dipastikan tanda centang atau checklist oke, maka silakan lanjutkan. Sekali lagi pilih atau lihat datanya Bapak Ibu. Jika sudah benar, maka saya menyatakan bahwa data yang saya input benar dan kirim. Kembali ke daftar riwayat.